gue Bung Pecalaman. Katanya sih ngobrol gitu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya tergantung nonton konten ini kapan ya kan. Walaupun ini kelihatannya gue bikinnya lagi malam. Nggak berasa, udah hampir 1 minggu. Pemilu 14 Februari 2024 telah berlalu. Ya, banyak drama sih di pemilu kali ini. Ya, baik waktu menjelang ataupun waktu pelaksanaan. Yang terakhir ini, begitu selesai di hari pencoblosan kemarin, ada drama Sirekap yang kelihatannya amburadul, sehingga banyak menimbulkan protes di para peserta terutama, ya karena update nih banyak ngaconya akhirnya direvisi. Ceritanya sih Sirekap itu kan buat akuntabilitas ya kan, untuk biar masyarakat luas bisa melihat hasil secara langsung. Tapi entah kenapa banyak kejanggalan di sana sini ya. Biarkanlah kita tunggu hasil sahnya, dan itu pun masih patut dipertanyakan sebetulnya. Tapi kali ini gue akan coba lebih banyak ngomongin di era menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo, Presiden Jokowi, yang akhirnya tinggal beberapa bulan lagi nih ada reshuffle ya. Memang karena Mahfud MD mundur waktu jadi cawapres, walaupun di akhir-akhir, akhirnya Menteri ATR Hadi yang sebelumnya adalah Pangap, sebelum menteri maksudnya, sebelum Menteri ATR yang juga kepala BPN, dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Nah, yang bikin gue terkaget-kaget itu pengganti Pak Hadi di Kementerian ATR itu, yang kepala BPN, adalah yang pernah di beberapa bulan dan bahkan di sebelum peresmian atau capres dan cawapres definitif dan ada di koalisi yang sebelumnya, sebelum di koalisi yang sekarang dia bergabung, bahkan mungkin dia pencetus kali kata-katanya, kalimat apa, koalisi perubahan. Nah, iya ketua umum partai. Tahu lah ya kira-kira siapa? Iya bener, AHY. Apa kabar? Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Itu adalah video yang mungkin belakangan ini viral lagi, untuk mengingatkan statement-statement AHY waktu masih bergabung di koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS yang akhirnya nyalonin Muhaimin dan akhirnya menuduh mereka koalisi itu berkhianat dan segala macam bla 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 bla, gabung ke koalisi yang mendukung 02 dan Prabowo. Ibu kaget juga sih, akhirnya dia dilantik menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN, yang gue nggak tahu apakah pertimbangannya itu dia punya pengalaman, ya mungkin karena hanya tinggal beberapa bulan lagi dikasih kesempatan, bukan pengalaman yang dilihat barangkali ya barangkali barang sungai berarti, atau bukan barang laut. Joko Dian. Tinggal berapa bulan tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, 8 bulan lagi. Dengan puluhan ribu dan target jutaan sertifikat misalnya. Mungkin nggak tuh tercapai. Ya, tapi intinya sih bukan masalah kinerja ya.
Ya kayak gue bilang tadi, apa kabar dunia tidak baik-baik saja. Karena statement ketika itu ya mungkin viral, sekali lagi gue bilang ya, muncul video-videonya waktu masih ada di yang sebelah sono tuh, dunia negeri ini sedang tidak baik-baik saja, food estate gagal, bla 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 bla. Nah kalau melihat situasi seperti ini, gue rasa bukan juga cuma gue yang kaget ya, bahkan mungkin gue kaget, tapi akhirnya jadi sinis terhadap dunia politik di negeri ini, terutama masyarakat bawah. Jadi kita nggak bisa salahin tuh akar rumput yang pragmatis. Kadang lihat contoh-contoh politisi semacam ini, sekali lagi semacam ini, yang hari ini ngomong A ketika ada di luar, ntar ngomong B, besoknya lusanya ngomong C. Kalau seperti ini kan ya masyarakat bisa jadi menjadi apolitis, bahkan mungkin skeptis dengan proses-proses politik yang sebetulnya itu dalam rangka menjalankan kelangsungan penyelenggara negara. Ya, di mana di situ ada pembuatan undang-undang, terus juga ada controlling, pengawasan maksudnya ya, dan penyusunan anggaran. Itu udah umum lah kalau buat tugas-tugas parlemen misalnya, itu parlemen tuh ya, para politisi. Kenapa? Karena basisnya akhirnya bukan dalam kerangka misalnya ideologis atau misalnya akademik, atau mungkin misalnya mengkritisi program. Tapi kritik-kritik itu lebih banyak akhirnya ketika karena mereka tidak tertampung. Tapi begitu ditampung, itu situasi bisa jadi berubah. Omongannya kemarin mungkin diralat, atau ya alasannya macam-macam. Ini sebetulnya bisa membahayakan. Kenapa? Dalam pembangunan demokrasi bukan karena apa-apa, kekhawatiran gue sekali lagi ya, kalau kaum akademisi mereka terdidik, mengerti, tapi kan seringkali akhirnya menjadi jauh dengan akar rumput, dengan masyarakat umum. Nah, kalau masyarakat umum akhirnya melihat seperti itu, ya mereka menjadi bahasa bodoh dan akhirnya kontrol pelaksanaan negara bisa menjadi tidak ada. Ya mungkin sangat jauh berkurang dari kelompok masyarakat. Ya walaupun gue sendiri masih percaya masih banyak di luar sana yang mempunyai idealisme yang kuat untuk mengkontrol penyelenggaraan dengan secara ketat dan keras, terutama memang ya kayak tadi gue bilang, kaum akademisi. Nah, ya semoga saja ini tidak membuat masyarakat menjadi apatis terhadap dunia politik. Karena akhirnya nanti dianggap politik itu mencela-mencele, berubah-berubah, tergantung kepentingan, nggak bisa disalahin sekali lagi ya. Tapi kita coba ngingetin itu aja lah. Semoga demokrasi tetap berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di konten selanjutnya.